Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aulia Kayana Hari Putri dengan NIM G0025063 dari kelompok A5. Jadi di sini aku akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang laporan praktikum laboratorium anatomi di blok 1.2 dengan topik muskuloskeletal. Jadi di praktikum atau di blok kali ini itu aku ngelakuin 3 praktikum. Jadi di presentasi kali ini akan ada 3 laporan yang akan dipresentasikan. Langsung aja yang pertama itu ada laporan tentang vertebrae. Jadi tok dalam umur 65 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang tok dalam. Jelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi 3 ini. Jadi nanti akan ada tentang osa, ligamenta, dan articulatio. Langsung aja. Yang pertama, itu ada tentang ciri umum dari vertebrae. Jadi, vertebrae itu sebenarnya ada beberapa, apa namanya, ada beberapa jenis. Ini bisa dilihat di gambar sebelah kiri, ada 7 vertebrae cervical, ada 7 vertebrae thoracica, ada 5 vertebrae lumbal, ada 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Nah, sekarang aku akan ngomongin dulu tentang ciri umum vertebrae. Yang pertama, vertebrae ini tuh dibagi jadi 2 bagian, ada bagian anterior, ada bagian posterior. Di mana anterior ini tuh nanti akan ada corpus, vertebral, corpus vertebrae, dan yang di bagian posterior posterior itu akan ada arcus vertebrae-nya. Nah, antara bagian corpus dan arcus ini tuh ada satu, lubang nih namanya adalah foramen vertebral. Terus habis itu, kedua ini tuh akan hubungkan melalui struktur namanya adalah pediculus. Terus di sebelah sini kanan kiri ini nanti akan ada sebuah penonjolan yang agak tajam itu namanya processus transversus. Terus habis itu ini di sebelah sini akan ada lamina yang nanti semakin ke bawah, semakin ke lumbal, ke bagian bawah atau bagian inferior dari vertebrae kita tuh akan semakin tebal. Nah, nanti lamina ini tuh akan ke sini, ini namanya adalah processus spinosus. Nah, kemudian yang selanjutnya, itu ada 4 prosesus articularis, ada superior, ada yang inferior. Nah, nanti bagian foramen vertebral ini tuh nanti akan dilewati nih namanya oleh medulla spinalis dan meninges spinalis. Kemudian selain itu corpus vertebrae ini akan bergabung dengan corpus vertebrae di atasnya dengan, dilapisi dulu oleh discus intervertebralis kayak gitu. Nah, proses yang di bawah ini proses spinosus ini tuh nanti akan dilekati oleh musculi maupun ligamentum yang ada di vertebrae kita. Selanjutnya akan membahas tentang ciri-ciri masing-masing dari vertebrae kita. Pertama ada VC tipikal yaitu VC 3 sampai VC 6. VC ini tuh kepanjangan adalah vertebrae cervicalis yang tadi ada 7 itu ya. Jadi yang 3 sampai 6 ini, dia ciri-cirinya pertama, dia itu mempunyai processus transversus. Ini tuh mempunyai foramen transversarium ini, yang nanti itu akan dilewati oleh AV vertebralis. Kemudian korpusnya itu kecil dan dia lebar, bentuknya kayak mirip kotak gitu ya. Terus spinanya itu kecil dan bifida ini. Bifida itu masih ada 2 gini ya, ada 2 kayak 2 penonjolan gitu. Kemudian foramen vertebral itu besar dan berbentuknya itu segitiga. Jadi ini ada foramen transversarium, di sini agak gede, tapi ininya lebih kecil gitu. Kemudian ininya tuh bifida. Dan nanti dia akan membentuk kanalis nervis spinalis ketika berartikulasi dengan, VC lainnya kayak gitu. Kemudian ini ada beberapa struktur lain seperti uncus corporis, tuberculum anterius, tuberculum posterius, corpus vertebrae, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada, VC1 yaitu yang paling atas, namanya adalah os atlas. Nah, os atlas itu dia nggak punya corpus dan nggak ada processus spinosusnya. Jadi dia kayak agak botak gitu. Terus ini tuh foramen vertebralisnya tuh agak gede ya, karena ya dia kayak botak gitu jadi tengahnya agak gede. Terus habis itu dia memiliki fovea dentis nih. Nah, os atlas ini nanti akan karena dia paling atas, dia akan berartikulasi dengan, apa namanya, dengan kranium kita. Nah, nanti membentuk namanya artikulasi atlanto-occipitalis, kayak gitu. Terus selanjutnya ada VC2 yaitu os aksis. Nah, os aksis ini tuh dia, ciri khasnya tuh dia ada apex dentisnya. Ada apex dentis dan ada facies articularis anterior, kemudian dia proses penusunya tuh besar, kuat, dan bifida nih. Dia kayak kelihatan tebel gitu kan. Nah, nanti dia akan berartikulasi dengan os atlas yang ada di atasnya, namanya untuk articulatio atlanto-axialis. Selanjutnya ada VC7, ya ini tuh VC7 itu, jenisnya kayak prominent gitu. Dia prosesus spinosnya itu paling menonjol, ini, terus prosesus transversarium itu gede. Paling besar, tapi foramennya itu kecil sebenarnya. Nah, foramen kecil itu nanti dilatih oleh V vertebralis. Udah, kemudian selanjutnya ada vertebrae thoracica. Nah, vertebrae thoracica ini, itu tuh dia apa namanya, korpusnya itu gede. Jadi korpusnya itu gede dan dia bentuknya itu kayak jantung. Kemudian foramen vertebralnya ini, itu tuh kecil. Jadi karena ini gede, ini kecil gitu ingat-ingatnya. Nah, kemudian dia proses spinosusnya itu panjang dan udah miring ke bawah. Jadi kalau misalnya lain kan tadi kan, apa ya, jadi misalnya ini korpus, nah ini proses spinosnya tuh gini kalau yang lain. Kalau yang vertebrae cervicalis, kalau yang prosesus thoracica tuh kayak udah turun gini. Nah, udah kayak agak turun ke bawah gitu. Nah, habis itu dia khusus untuk yang VTH yang ke-12, VTH 12 itu berarti paling bawah ya, proses transversinya itu ada 3 tonjolan. Ada tonjolan apa aja sih? Pertama ada tuberculum superior, habis itu ada tuberculum inferior atau ini, tuberculum superior itu tuh prosesus mamillaris, kemudian yang tuberculum inferior itu ada prosesus accessorius, ini yang sebelah sini. Ini yang superior, ini yang inferior. Terus habis itu ada tuberculum lateralis, gitu. Nah, nanti ini akan, bergabung dengan costae yang membentuk namanya articulatio costo-transversalia ini, articulatio costo-transversalia. Kalau yang di atas ini articulatio capitis costae. Jadi kalau misalnya kaput, ya karena dia sama kaput berarti capitis costae, karena dia sama, proses transversarius, jadi dia namanya articulatio costo-transversalia gitu. Selanjutnya, nah ini adalah perbedaan-perbedaannya. Intinya kalau VTH yang pertama, itu tuh dia akan ada 2 apa ya, satu yang full, satu fovea costalis yang superior itu full, terus yang bawah itu semilunar. Nah, kalau misal yang 2 sampai, berapa ya, 2 sampai 9, dia itu punya yang dua-dua itu
semilunar gitu, atas bawah gitu. Jadi ada yang superior, ada yang inferior, dua semilunar. Nah, kalau misalnya ke-10 dia cuma punya satu semilunar yang ada di bagian superior. Nah, 11 sama 12 dia itu ada satu yang full gitu. Itu bedanya. Nah, terus ada vertebrae lumbales. Nah, vertebrae lumbal ini tuh tadi yang udah aku bilang dia itu yang paling besar daripada semua struktur vertebrae kita karena vertebrae itu dari makin ke bawah tuh dia makin gede gitu. Nah, vertebrae lumbal itu jadi yang paling gede. Ini bisa dilihat korpusnya tuh gede banget. Terus habis itu dia ada apa aja sih yang khas dari vertebrae lumbal? Yang pertama, itu tuh ada korpus yang besar dan seperti ginjal. Kalau dari seperti jantung ini seperti ginjal, jadi kayak lebih gini. Kalau misalnya tadi kan kayak gini kan. Nah, ini kayak gini. Nah, terus habis itu dia nggak punya foramen transversarium nih, atasnya botak. Dia cuma punya foramen vertebralis saja. Nah, terus habis itu pedikulusnya kuat dan lamina tebal. Tadi yang udah aku bilang ya, lamina itu makin tebal guys, makin ke bawah. Kemudian yang khusus vertebrae lumbal yang kelima, dia itu punya proses spinosis yang kecil. Udah gitu aja. Nah, dan 5 ini tuh nanti akan ada perikatan ligamentum iliolumbal juga. Terus selanjutnya ada vertebrae sakral. Nah, vertebrae sakralis ini tuh dibagi jadi 2 fasies, ada fasies pelvina sama fasies dorsalis. Nah, fasies pelvina itu ingat aja dia yang lebih halus daripada yang dorsalis. Nah, pelvina ini tuh dia ada linea-linea nih yang khas. Nah, linea itu namanya linea transversea. Linea transversa ini tuh derivat diskus intervertebralis. Jadi dia aslinya sebenarnya vertebrae juga gitu, vertebrae thoracica juga tapi dia bergabung jadi satu. Nah, bergabung jadi satunya itu ya si linea transversa ini. Nah, habis itu ada foramina sacralia anteriora. Nah, namanya aja karena dia bolongan, karena itu foramen, tapi karena banyak, dia namanya foramina sacralia, nama osnya anteriora, karena dia fasies pelvina atau fasies bagian depannya. Berarti dia jadinya foramina sacralia anteriora gitu. Kemudian ada promontorium nih yang bagian atas sebelah sini. Nah, promontorium ini nih. Nih, promontorium itu yang bagian atas ini. Nah, itu tuh untuk mengukur berapa besar sih bukaan yang udah terjadi ketika mau melahirkan itu nanti dipakainya. Kemudian selanjutnya ada fasies dorsalis satu bagian belakangnya dan posteriornya. Nah, dia itu akan ada nih penonjolan-penonjolan. Ini tuh dibagi jadi 3 penonjolan. Pertama ada penonjolan namanya adalah crista sacralis yang mediana. Kemudian ini crista sacralis medialis. Nah, yang ini crista sacralis lateralis. Nah, yang mediana itu dia derivat dari proses spinosus kita. Sedangkan yang lateral itu proses transversarium, pokoknya di samping-samping itu. Nah, ini ada foramina, berarti sacralia posteriora kayak gitu. Kemudian ada apa lagi? Oh ya, di bagian atas ini tuh ada bolongan nih. Nah, ini namanya kanalis yang atas, berarti kanalis sacralis. Kalau yang bawah namanya hiatus sacralis. Kayak gitu. Kemudian udah itu aja. Nah, selanjutnya ada vertebrae coccige. Vertebrae coccige ini tuh bentukannya yang kayak ekor gitu dan dia berada di paling bawah vertebrae kita. Jadi ya udah bentuknya ekor dan ini tuh vertebrae coccigea 2 nih, yang bawah itu ya 3 4 5 gitu. Yang ini yang pertama. Kemudian ada diskus intervertebralis. Nah, diskus intervertebralis ini tuh tadi yang menggabungkan atau kayak ada di tengah-tengah korpus atau kepala kepala dari vertebrae kita. Nah, ini tuh dibagi jadi 2 bagian nih, ada 2 zona. Ada yang annulus fibrosus yang sebagian sebelah mengelilingi. Jadi annulus fibrosus cincin kolagen, dia tersusun oleh jaringan fibrocartilage dan membatasi rotasi antar vertebrae. Terus habis itu yang tengah ini namanya adalah nucleus pulposus. Nah, nucleus pulposus itu dia setengah cair. Nah, ingat aja kalau cair berarti dia untuk mempermudah gerakan dari vertebralis. Kayak gitu. Nah, oh ya, lesi pada bagian ini tuh nanti bisa menyebabkan hernia diskus intervertebralis atau kayak saraf kejepit gitu. Kemudian, nah arterologinya pertama ada articulatio ancavertebralis. Nah, ini. Jadi antara namanya prosesus uncinatus. Prosesus uncinatus itu gabungin kayak satu korpus ke korpus yang lainnya gitu. Ancavertebralis ingat-ingat. Nah, itu tuh nanti kalau itu akan membentuk ruang kosong. Nah, ruang kosong itu nanti bisa membuat terbentuknya osteofit di masa tua gitu. Kemudian selanjutnya ada articulatio zygapophysialis. Nah, ini zygapophysialis. Nah, zygapophysialis itu terbentuk dari prosesus articularis superior dengan prosesus articularis inferior atasnya gitu. Jadi antar prosesus articularis. Terus kemudian itu akan menentukan sifat gerakan yang dihasilkan kayak gitu. Terus habis itu selanjutnya ada artikulasi atlanto-occipitalis. Berarti tadi os atlas dengan os cranium kita. Bagian ini condylus occipitalis. Nah, artikulasi ini tuh yang bikin kita bisa ngangguk-ngangguk kayak ini. Kemudian ada artikulasi atlanto-axial. Berarti ini os atlas dengan os aksis. Nah, itu yang bikin gerakan tidak gitu. Nih, menggelengnya kepala. Jadi gerakan tidak. Jadi dua buah artikulasi atlanto-axialis yang lateral. Kalau misalnya medial itu dia nanti akan enggak bukan buat tidak gini, yang buat tidak itu yang lateral. Kemudian ligamentum ini. Kita masuk ke ligamentumnya. Jadi pertama ada ligamentum apa sih? Pertama ada ligamentum itu ada 2, ada ligamentum posterior longitudinal posterior sama ligamentum longitudinal anterior. Nah, ini tuh intinya kalau ligamentum longitudinal anterius nih yang bagian ini yang lebih tebal dan lebih kuat gitu ya, itu tuh dia untuk mencegah adanya hiperekstensi dari vertebrae kita. Jadi biar nggak ada ya biar menjaga kestabilannya lah gitu. Kemudian kalau misalnya di bagian posterius ini itu mencegah adanya hernia nukleus yang berjalan ke proksimal gitu. Jadi kan tadi yang di tengah nukleus pulposus. Nah, dia itu mencegah ada hernia nukleus pulposus ke bagian proksimal. Ke bagian posterior. Nah, nanti tinggal sisanya itu ada ligamentum nucae. Nah, mana ligamentum nucae ini tuh dia berbentuk segitiga terus dia susunan fibrosnya itu banyak jadi dia ini lebih kuat. Dia menjaga fleksi berlebih dari kepala kita. Nah, ada ligamentum supraspinus. Supraspinus ini tuh dia gunanya tuh untuk aduh mana ya? Nah ini dia tuh untuk menghubungkan ujung-ujung proses spinosus dari VT7 sampai sacrum. Nih, ini juga nih. Nah, ini supraspinus. Terus habis itu ada ligamentum interspinosus. Kalau ligamentum interspinosus itu keseluruhan menghubungkan keseluruhan proses spinosus yang berdekatan. Terus habis itu ada ligamentum flavum nih, ligamentum flavum. Dia itu menghubungkan laminanya yang berdekatan itu untuk oleh ligamentum flavum. Kemudian selanjutnya, nah itu untuk laporan yang pertama. Sekarang lanjut ke laporan yang kedua. Di sini ada seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kiri. Sekarang kita akan belajar tentang plexus brachialis. Plexus brachialis itu
Dia itu ada di bagian sini, ada di regiobrachium. Dia itu nih kita langsung ke gambar sebelah sini aja. Ini tuh sebenarnya lebih gampang untuk belajar, tapi karena agak burem, jadi kita baca sebelah sini. Pertama jadi akan dibagi jadi 5 kayak subbab itu, ada bagian roots, trunks, ada bagian root, trunks, division, chords, terus ada branches-nya atau kayak branch-nya gitu. Pertama dari roots-nya, roots itu akan dari C5 sampai T1. Oke, C5 sampai T1. Setelah itu ya udah cuma gitu doang. Ini ada 5 roots. Nah, kemudian di bagian trunks itu jadi kebagi jadi 3. Ada bagian 3. Kenapa kok bisa 3 pada awal 5? Karena C5 sama C6 itu akan menjadi satu, jadi superior. Kemudian C7 ini sendiri nih dia beda sendiri, dia middle. Terus C8 sama T1 ini akan jadi satu, jadi bagian inferiornya. Kemudian kita ke bagian division. Ya, division ini pokoknya intinya superior, middle, dan inferior itu akan terbagi menjadi 2. Ada yang anterior, ada yang posterior nih. Superior, anterior, ini yang posterior. Kemudian yang middle ini yang middle anterior, nih posterior. Kemudian yang ini inferiornya akan menjadi yang anterior, yang posterior. Nah, makanya yang bagian anterior dari superior nanti dia akan menjadi lateral bersamaan dengan anteriornya middle. Sedangkan yang inferior itu sendiri dia cuma medial aja, jadi medial. Jadi yang medial itu cuma tersusun oleh satu, yaitu punya inferior aja. Dan yang posterior itu yang semua posterior dari ketiga trunks ini tuh jadi satu, guys. Nah, ini posterior. Nah, kemudian lateral, dari lateral itu dia pertama dia akan membentuk satu, yaitu musculocutaneus. Musculocutaneus itu dia nanti akan menginervasi bagian di regio femoralis kita. Kemudian ada di bagian selain dari ini dulu medial, middle itu dia akan membentuk yang sendirinya ulnar nerve. Ulnar nerve berarti yang di sebelah sini ya. Ulnar nih sebelah sini. Kemudian intinya di bagian depan lah, depan regio brachium dan antebrachium kita. Kemudian selain si lateral dan medial itu membentuk itu, dia itu akan menjadi satu nih yang di tengah sini. Dia akan menjadi median nerve, medianus, nervus medianus. Kemudian bagian posteriornya itu dia akan menjadi dua. Yang utama itu adalah nervus radialis, sama dia akan membentuk nervus axillaris juga gitu. Jadi intinya yang harus diingat adalah nervus medianus. Nervus medianus berarti dibentuk oleh lateral dan medial. Kemudian kalau misalkan radialis berarti dia oleh posterior, axillaris dia posterior kayak gitu. Kemudian ada bentuk-bentuk yang kecil-kecil ini dari C5, dia akan ada yang menjadi dorsal scapular nerve, ada yang menjadi phrenic nerve. Kemudian di bagian superior dia juga akan terbagi jadi dua lagi, ada yang ke subclavius muscle, ada yang subscapular nerve atau nervus subscapularis yang menginervasi suprascapularis berarti yang menginervasi nervus yang berada di bagian apa namanya skapula itu yang nempel di rotator cuff, sorry, rotator cuff, beberapa di rotator cuff. Kemudian ini ada yang di bagian lateral tuh nanti akan menjadi lateral pectoral nerve. Terus ini apa sebenarnya ada 3, yang bagian lateral nih, bagian sini lateral itu tuh dia akan menjadi lower subscapular nerve. Kalau misalnya bagian middle-nya itu menjadi thoracodorsal, terus yang bagian medialnya dia akan menjadi upper subscapular nerve. Terus habis itu yang di bagian medial dari bagian medial dia akan membentuk ada 3 juga nih di sebelah sini. Ada medial cutaneous, medial dari nerve forearm, terus ada arm sama pectoral nerve kayak gitu. Udah segitu aja untuk penjelasan dari plexus brachialis. Sekarang lanjut ke laporan ketiga, yaitu tentang ada Minho nih, selebritas Korea, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho ini tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atas, berarti di bagian paha kanannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang osa, muskuli, dan inervasi dari regio femoralis. Oke, pertama regio femoralis ini tuh karena termasuk oslongum, jadi dia terbagi jadi 2. Ada bagian epiphysis, epiphysis berarti ada 2, ada yang bagian proximalis, ada yang bagian distalis. Ini ada bagian diafisisnya. Kemudian selanjutnya ini adalah bagian-bagian atau osa-osa dari struktur yang ada di bagian os femur. Jadi ada apa aja sih di os femur ini? Pertama, kita dari bagian sini dulu deh. Kita untuk nentuin kanan dan kiri itu kita lihat aja caput femorisnya. Caput femorisnya akan selalu menghadap ke medial, akan selalu berada di medial. Berarti kalau misalnya sini caput femoris, ini berarti epicondylus medialis gitu ya. Ya udah kita lihat dulu. Ini. Oh ya, untuk nentuin posterior sama facies anterior dan facies posteriornya itu bisa dilihat dari ininya, trochanternya, trochanter mayor sama trochanter minornya kayak gitu. Sama bisa dilihat juga dari ini, ada linea. Jadi ada kalau misalkan kasar dia bagian posterior kayak gitu ya. Oke, kita lanjut dari bagian epiphysis proximalis dulu. Ada apa aja sih di epiphysis proximalis? Pertama, ini ada caput femoris nih yang paling jelas nih, ada caput femoris. Kemudian ini ada 2 apa namanya penonjolan, ada 2 penonjolan atau bagian kasar. Ini yang ini tuberculum salah, kok tuberculum, trochanter, trochanter mayor. Yang ini adalah trochanter minor. Kemudian yang selanjutnya ada di ini, nah nih di caput femoris itu ada bolongan kecil namanya adalah fovea capitis femoris. Nah, kemudian di belakang trochanter mayor ini itu akan membentuk sebuah ruangan nih, sebuah kayak lekungan gitu. Nah, ini. Nah, ini kayak gini. Nah, tapi dia bukan bukan di antara 2, berarti bukan inter ya, tapi dia adalah namanya adalah kolum fossa trochanterica. Namanya fossa trochanterica. Kemudian di sini adalah kolum femoris. Kemudian, nah di bagian depan ini tuh nanti akan ada sulcus. Nah, sulcus linea, sorry, ada linea. Nah, karena linea itu ada di antara 2 berarti linea intertrochanterica kayak gitu. Kemudian kalau misal dari facies posteriornya nih, ini adalah trochanter mayor, ini trochanter minor. Nah, di sini yang kelihatan lagi dia tetap ada ya fossa trochantericanya. Kemudian dia akan ada apa namanya si trochanter mayor ini tuh dia akan berlanjut nih menjadi namanya adalah tuberositas glutea. Sedangkan trochanter minor dia akan belajar membentuk linea pectinea. Di mana si apa namanya tuberositas glutea sama linea pectinea itu akan menjadi satu, namanya adalah linea aspera. Ini namanya nanti akan dilekati oleh banyak ligamen. Nah, kemudian linea aspera ini tuh akan dibagi lagi jadi 2, namanya adalah linea supracondylaris.
Nah, linea supracondylaris ada yang medialis, berarti medialis itu yang sebelah sini, ada yang lateralis. Kenapa tahu medialis sebelah sini? Karena ini caput femorisnya di sini. Berarti ini medialis, ini lateralis. Kemudian di sebelah sini ini akan membentuk segitiga kan ini. Nah, ini adalah fascias poplitea. Nah, sebenarnya di sini tuh juga ada fasciasnya, tapi fascias itu namanya ada fascias patellaris nih. Di sini fascias poplitea. Kemudian ini ada condylus medialis, ini condylus lateralis, dan di sini baru epicondylus medialis, ini epicondylus lateralis. Nah, di antara ini ada fossa intercondylaris. Udah gitu aja sih. Nah, ini korpusnya intinya. Kemudian selanjutnya ada muscle dan inervasi. Pertama, di bagian femur itu tuh dibagi jadi 3 regio. Ada regio anterior, regio medial atau yang di tengah-tengah paha kita itu. Terus ada regio posterior. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang yang kompartemen anteriornya dulu atau bagian depan. Ini tuh ada kumpulan otot yang dikenal tuh namanya musculus quadriceps femoris. Karena quadriceps berarti ada 4. Ada apa aja sih? Pertama ada M rectus femoris yang paling besar dan dia di tengah gitu. M rectus femoris, kemudian M vastus lateralisnya warna hijau ya. M vastus lateralis, kemudian ada M vastus intermedius dan M vastus medialis. Jadi lateralis, intermedius, dan medialis ini yang paling sini. Nah, kalau rectus femoris itu origonya itu ada di anterior inferior iliac spine atau CIE sama di supraacetabular sulcus. Kemudian vastus lateralis itu di linea aspera femoris. Ingat kan tadi linea aspera femoris dan trochanter yang mayor. Kemudian vastus intermedius. Vastus intermedius itu dia di shaft of the femur. Terus habis itu vastus medialis, berarti dia ada di linea aspera femoris juga dan di intertrochanteric line atau linea intertrochanterica. Lanjut. Oh ya, diinervasi oleh apa? Kalau di depan itu pasti oleh N femoralis. Kemudian blood supply itu melalui arteri profunda femoris. Kemudian di bagian medial tuh ada banyak nih, ini paling banyak. Pertama ada M gracilis, musculus gracilis nih bagian sini. Setelah musculus gracilis magnus dulu, adductor magnus, setelah adductor magnus baru adductor longus nih yang panjang. Adductor longus, kemudian ada adductor brevis nih yang lebih pendek dan di atasnya. Kemudian ada M obturator externus, kemudian ada M pectineus. Yang terakhir M pectineus agak di dalam gitu. Sebenarnya obturator eksternal juga agak di dalam sih. Pokoknya kelihatan tuh dari medial ke lateral tuh ada gracilis, adductor manus, adductor longus, yang atas adductor brevis. Nah, semua yang ada di medial ini, dia akan diinervasi oleh N obturatorius. Oke, N obturatorius. Kecuali nanti M pectineus dia oleh N femoralis. Tapi karena nggak terlalu kelihatan, jadi ya udah, ya intinya dia N femoralis. Nah, dia fungsinya tuh untuk apa sih? Dia tuh untuk aduksi tungkai atas, intinya aduksi tungkai atas. Tapi obturator eksternal sama pectineus itu untuk rotasi lateral. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada, nah ini adalah tadi otot-otot yang lebih jelas. Tapi ini sebenarnya eh ya ini tadi sih udah dijelasin juga adductor longus, gracilis. Dan ini kan medialnya berarti lateral. Ya udah berarti diurutin aja ini berarti M gracilis. Berarti ini ada adductor benar. M gracilis. Berarti ya udah intinya kita urut gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada bagian posterior atau bagian belakang femur kita. Itu ada yang namanya adalah hamstring. Hamstring kata aja. Berarti ada 3. Ada biceps, ada semi-semi. Berarti M biceps femoris, M semitendinosus, dan M semimembranosus. Nah, M biceps femoris ini tuh karena biceps berarti ada 2 kepala, ada yang caput longum dan ada yang caput brevis. Nah, kalau caput longum itu dia origonya itu ada di caput longum. Caput longum berarti dia ada di eh di bagian mana nih? Caput longum tuber ischiadicum. Oh, tuberositas ischiadicum. Kemudian kalau misalnya caput brevis dia ada di linea supracondylaris dan lateralis dari femoris. Kemudian dia itu diinervasi oleh N ischiadicus. Semua yang di posterior itu oleh N ischiadicus ini. Kemudian yang M semitendinosus dan semimembranosus ini tuh di tuber ischiadicum. Nah, dia oleh N ischiadicus juga. Nih, ini semimembranosus, ini biceps. Terus ini semimembranosus, ini semitendinosus gitu. Jadi dari lateral ke medial tuh biceps dulu, baru semiten, baru semimembran gitu. Lanjut. Nah, ini lebih kayak ke preparat lebih jelas aja sih. Ini berarti ini yang semimembranosus nih ini. Jadi kalau misal dari ini kan lateral medial, berarti lateral tuh biceps dulu ya. Ini ada biceps, long head yang bicepsnya. Terus ada semitendinosus. Nah, ini semimembranosus yang kecil. Di sini tuh bisa kelihatan M gracilisnya karena gracilis kan dari medial ke lateral tapi dia di bagian samping kan. Gitu. Kemudian ini sama sih ini gambarnya sebenarnya. Tapi ini bisa untuk ngapalinnya gitu. Yang kayak sartorius, gracilis kayak gitu kayak urutannya. Kemudian selanjutnya ada artikulasi yang ada di bagian femur kita. Ada berapa artikulasi sih? Sebenarnya cuma ada 2, guys. Ada artikulasio yang bagian epifisis proximal, berarti kan di atas. Berarti dia artikulasio coxae. Nah, artikulasio coxae ini tuh dia pertama tipenya globoidea atau ya globe. Berarti dia bisa muter kayak gini, kayak gitu, bisa ke segala arah. Nah, ada part ligamen yang memperkuat. Sebenarnya gampang aja cara ngapalinnya itu tinggal bagian-bagian dari os sacrum kita itu berarti kan ada pubo, ilio, sama ischio. Berarti namanya adalah ligamentum pubo femorale, iliofemorale, dan ischiofemorale. Kemudian tambah satu lagi namanya capitis femoris. Ligamentum capitis femoris. Kemudian yang di articulatio genu nih, ini berarti bagian epifisis yang distal atau bagian bawah kan membentuk ini kita lutut kita atau regio genu kita. Nah, articulatio genu ini tuh ada dia tuh tipenya ganglimus. Kemudian dia ada 2 nih, dia tuh cuma berartikulasio dengan tibia dan patella aja. Jadi si satunya si fibula itu nggak ikut. Jadi cuma artikulasio femorotibialis dan artikulasio femoropatellaris. Nah, ada beberapa ligamentum yang memperkuat. Pertama, itu yang menyilang, ada ligamentum cruciatum. Nah, ligamentum cruciatum itu ada yang anterior dan ada yang posterior. Nah, gimana cara nentuin anterior dan posterior itu tergantung. Misal kita lihatnya dari fascias yang anterior, berarti yang atas itu nanti jadi ACL. Jadi cruciatum yang anterior. Tapi kalau misalnya kita lihat dari fascias posterior,
Berarti yang di bagian atas itu malah yang posterior gitu aja. Kemudian ada ligamentum kolateral itu yang di sebelahnya. Ligamentum kolateral medial sama ada yang lateral. Karena di sebelah-sebelah kan, intinya kayak gitu. Kemudian ada ligamentum patella gitu. Itu yang utama. Kemudian selanjutnya, oh udah selesai. Kayak gitu aja. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Sekian laporan praktikum dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.